Oke, kita mulai ya. Ada satu angka yang belakangan ini sepertinya bikin banyak orang deg-degan. Rupiah ya? Betul, rupiah yang terus melemah dan sekarang sudah nyaris sekali ke level psikologis 17.000 per dolar. Datanya memang begitu. Hari Selasa kemarin, tanggal 20 Januari 2026, itu kan ditutup di 16.978. Bahkan paginya sempat lebih tinggi lagi kan ya, sampai 16.993. Ini jujur aja, bikin was-was. Tentu. Tapi yang menarik, di tengah situasi ini Menteri Keuangan kita, Purbaya Yudisadewa, justru mengeluarkan pernyataan yang, gimana ya, kesannya sangat tenang. Nah, ini dia poinnya. Justru ini yang mau kita kupas. Di saat pasar mungkin sedikit panik, narasi dari pemerintah itu sebaliknya. Tenang kita sudah biasa, begitu ya kira-kira? Persis. Inti pesannya adalah ekonomi Indonesia ini seharusnya sudah terbiasa menghadapi guncangan seperti ini. Ini bukan sekedar kalimat penenang loh. Tunggu dulu, kalimat terbiasa dengan guncangan itu kan bisa terdengar ambigu ya? Maksudnya? Ya antara kita ini memang kuat, tahan banting, atau ya kita pasrah aja karena terlalu sering kena masalah. Jadi optimisme pemerintah ini dasarnya apa sebetulnya? Pertanyaan yang bagus sekali. Dasarnya, menurut Menku Purbaya, itu adalah fokus pada perbaikan fondasi ekonomi di dalam negeri. Fondasi ekonomi. Betul. Logikanya sebenarnya sederhana saja. Kalau mesin ekonomi domestik ini berputar kencang, Maksudnya orang belanja, perusahaan produksi, begitu. tepat. Kalau aktivitas ekonomi domestik ini membaik, investor, termasuk investor asing ya, pada akhirnya akan melihat Indonesia ini sebagai peluang. Dan uangnya akan kembali masuk. Dan uangnya akan kembali masuk. Itu logikanya. Oke, tapi kalau kita bicara fondasi, ini kan istilah yang luas ya. Apa sih yang sebetulnya mereka maksud? Biar kita semua yang dengar ini paham. Dalam konteks pernyataan ini, fondasi yang dimaksud itu adalah keyakinan bahwa pasokan dolar AS di dalam negeri itu sebetulnya Mencukupi. menurut klaim mereka ya, Mhm. karena dana asing itu ternyata masih terus masuk ke pasar uang kita. Jadi ini bukan soal kelangkaan dolar. Oke, sebentar. Di sini ada yang sedikit janggal buat saya. Iya, Kalau pemerintah bilang pasokan dolar itu cukup, iya. kenapa rupiah terus melemah? Logika pasarnya kan jadi tidak nyambung di situ. Nah, ini dia intinya. Ini adalah sebuah strategi. Semacam, adu kuat antara fundamental ekonomi melawan sentimen pasar sesaat. Adu puat. Betul. Pemerintah percaya pelemahan saat ini itu lebih banyak didorong oleh sentimen global, kepanikan sesaat, bukan karena ekonomi kita rapuh. Jadi mereka memilih untuk tidak ikut panik dan intervensi besar-besaran. Risikonya tentu ada. Apa risikonya? Kalau pasar ternyata tidak percaya pada cerita fundamental ini, ya strategi menunggu ini justru bisa membuat pelemahan rupiah jadi semakin dalam, sebelum akhirnya nanti membaik. Oke. Jadi sekarang gambaran besarnya lebih jelas. Kita di sini punya dua narasi yang saling berlawanan. Betul. Di satu sisi, ada layar trading yang angkanya merah dan bikin pusing. Di sisi lain, ada narasi dari pemerintah yang bilang, tenang saja, fundamental kita kuat. Dan pemerintah bertaruh pada narasi yang kedua. Mereka bertaruh fundamental akan menang pada akhirnya. Tepat sekali. Jadi kalau bisa kita simpulkan untuk Anda, pesan utamanya begini, pemerintah ini sedang bermain catur, bukan tinju. Maksudnya? Mereka tidak mau meladeni pukulan harian di pasar falas. Fokus mereka itu di strategi jangka panjang. Mereka sangat yakin kalau kekuatan ekonomi dari dalam ini dibangun, nanti kekuatan itu akan jadi semacam magnet. Magnet yang menarik modal kembali secara alami. Magnet yang menarik modal dan, pada akhirnya, menstabilkan rupiah. Itu keyakinan mereka. Ringkasnya, ini adalah sebuah permainan jangka panjang, fokus pada fundamental. Ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran penutup ya, untuk Anda semua renungkan di rumah. Silahkan. Mengingat pemerintah sangat fokus pada solusi fundamental jangka panjang ini, pertanyaan yang menarik adalah, strategi apa yang paling efektif bagi individu atau mungkin pelaku bisnis seperti Anda untuk bisa bertahan hidup dan bahkan mungkin mengambil keuntungan dari volatilitas jangka pendek yang sedang terjadi saat ini? Ini juga Pak mau ngirim undangan Pak. Oh juga loh. Udah. Dia punya, tapi saya nggak boleh ngomong. Anda tanya ke Bank Sentral aja. Apa yang terjadi? Tapi pada intinya ekonomi fundamental baik, Bapak melihat rupiah harusnya punya tendensi menguat ke depan. Apa yang pelan-pelan akan menguat. Nggak ada alasan rupiah melemah ketika modal masuk sini. Ya, sampai gitu.
Harusnya teorinya seperti itu juga. Kayaknya ada yang aneh kan, kita tanya ke Bang Sentral. Hah? Ini kita ya kita bayar aja. Luarnya naik, pasti nggak jauh Pak. Beda dengan asumsi APBN kita dengan harga minyaknya kan di bawah APBN. Ini subsidi ya dampaknya relatif terkendali. Wajar aja depan mana? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.